Berikutnya. Nah, ini. Ini adalah misalkan tadi itu seperti asetilkolin, kalau dia menduduki reseptornya ini, asetilkolin ya ini ya, masuk di tempat-tempatnya ini, menduduki tempatnya, dia akan menimbulkan suatu efek. Nah, obat-obat apa saja sih yang dia itu bekerja secara langsung atau direct cholinergic agonis? Nah, ini ya contohnya. Ada asetilkolin, ada namanya betanekol, ada namanya karbokol. Kemudian kalau yang dari tanaman ada yang namanya muskarin. Muskarin itu tadi yang dari tanaman jamur tadi yang dia digunakan untuk berburu. Dia akan melumpuhkan atau melumpuhkan otot, tapi nggak membunuh, cuma lumpuh aja. Ototnya menjadi lebih lemas, tapi dia masih hidup. Nah, kemudian ada lagi namanya nikotin, ya nikotin dari rokok itu. Kemudian ada namanya pilokarpin dan seterusnya. Nah, ini adalah contohnya. Oke, next. Yang pertama, kita membicarakan mengenai betanekol. Jadi, di dalam slide saya ini, kalau kalian ketemu yang namanya tulisan warna merah-merah, itu adalah nama obat. Nah, yang pertama adalah betanekol ini. Di Indonesia, kayaknya betanekol belum ada ya. Di Indonesia belum ada betanekol. Nah, betanekol itu directly stimulates muscarinic receptor and selective stimulate urinary and gastrointestinal tract. Jadi dia secara langsung akan menstimulasi apa? Sistem saluran kemih, urinary, sama gastrointestinal tract. Kemudian, it lacks nicotinic action. Jadi dia cenderung ke arah muskariniknya dibandingkan dengan nikotiniknya. Ya, dia cenderung ke arah muskariniknya dibandingkan dengan nikotiniknya. Ya, but they have strong muscarinic activity. Its affect the GI tract cause increase intestinal motility and tone. Jadi dia akan meningkatkan kekuatan sama motilitas dari usus. Usus itu gerakannya menjadi lebih kuat. Kalau biasanya dia gini doang, tetapi dengan penggunaan betanekol dia akan lebih kuat. Denyutnya itu akan lebih kuat. Loh, kenapa Pak kok ada obat-obatan seperti itu? Nah, ini. Nah, in urologic treatment, ya, betanekol is used to stimulate atonic bladder, particularly seen in postpartum on postoperative with spinal cord injury atau non-obstructive urinary retention to facilitate emptying the neurogenic bladder. Jadi dia kalau misalkan ini lebih banyak digunakan pada urinary sistem urinasi. Jadi di saluran kemih, misalkan dia akan meningkatkan kontraksi dari kantong kantong kemih sehingga akhirnya bisa menyebabkan seseorang itu menjadi pipis. Ya kalau misalkan dia nggak bisa pipis gara-gara suatu masalah, ya misalkan non-obstructive urinary retention, dia bisa menggunakan ini untuk meningkatkan kemampuan untuk berkemih. Seperti itu. Nah, tapi apa sih efek sampingnya? Efek sampingnya apa sih? Yang pertama, masih ingat tadi dia kerjanya selain di saluran kemih ada di mana kerjanya? Usus. Dia akan meningkatkan apa? Kecepatan dari saluran Kalau kecepatan pencernaan meningkat, apa yang terjadi kira-kira? Menjadi diare. Itulah yang disebut sebagai efek samping. Kita bisa mengidentifikasi, oh ini kira-kira efek sampingnya adalah ABCD. Asal tahu mekanismenya. Kalau nggak tahu, nggak akan bisa. Kemudian apalagi efek sampingnya? Dia menjadi miosis. Apa namanya? Bukan retina ya, tapi pupil mata itu menjadi lebih kecil. Kemudian dia juga akan meningkatkan rasa mual. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena dia tadi kerjanya kan pada saluran cerna kan, meningkatkan kayak kamu perutnya dikremes-kremes gitu, rasanya akan jadi mules kan, jadi mual kan. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian si betanekol tadi dia kerjanya juga ada di kulit. Ingat di kulit. Nah, kalau dia bekerja, betanekol tadi akan secara langsung akan mengagonis
reseptor dari cholinergic tadi pada reseptor muskarinik, dia akan menyebabkan diaforesis. Apa itu diaforesis? Diaforesis itu adalah peningkatan jumlah keringat. Jadi mungkin gobiosan. Setelah menggunakan itu efek sampingnya jadi gobiosan orangnya. Oke? Betanekol sudah tahu ya kegunaannya seperti apa? Nah, berikutnya ada yang namanya karbakol. Karbakol has a both muscarinic and nicotinic action. Jadi dia bekerjanya pada reseptor muskarinik dan nikotinik. Jadi dia kerjanya di dua reseptor itu. Sehingga kalau dari segi efek samping kira-kira lebih gede atau lebih kecil? Lebih besar. Oke, nah karbakol sayangnya di Indonesia juga belum ada. Ya, kalau semakin ada semakin pusing kalian nanti belajarnya. Ya, karbakol has profound effect in both of cardiovascular and GI system because they its ganglion stimulating activity. And it may first stimulate then depress the system. Jadi dia pertama akan menstimulasi, meningkatkan efeknya, kemudian dia akan menekan efeknya. Pada titik tertentu dia akan menekan. Nah, karbakol release epinephrine from the adrenal medulla via nicotinic action. Jadi karbakol itu dia juga bisa meningkatkan pelepasan adrenalin. Dari mana? Dari nicotinic action. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa dong. Coba kalau kita lihat di sini. Sorry, kita lihat di slide-slide sebelumnya. Nah, dari sini kan juga akan berpengaruh kan? Ini. Dia akan melepaskan norepinefrin. Norepinefrin itu adalah saudara kembar dari epinefrin. Epinefrin itu adalah alias dari adrenalin. Ya kan bisa, adrenalin reseptor. Seperti itu. Ini juga bisa. Nah, medula adrenal, nikotinik reseptor, medula adrenal, dia akan melepaskan, medula adrenal akan melepaskan namanya epinefrin dan norepinefrin menjadi ke dalam darah. Sehingga salah satu efek samping dari karbakol tadi adalah apa? Peningkatan tekanan darah. Karena apa? Karena ada perilisan dari adrenalin. Nah, tetapi karbakol itu, because its high potency, receptor non-selectivity, and relative long duration, karbakol is rarely used. Jarang digunakan. Karena apa? Ya ini tadi, potensinya terlalu besar, sehingga efek sampingnya juga terlalu besar. Kalau katanya pamannya Peter Parker, dengan kekuatan yang besar juga akan menimbulkan tanggung jawab yang besar. Kan seperti itu katanya pamannya Peter Parker. Ya, karbakol itu akhirnya jarang digunakan. Tetapi dia bisa digunakan untuk apa? Ini, intraokular. Intraokular itu apa? Apa? Okulus. Mata, dia digunakan di mata, menggunakan tetes. Kalau tetes kan efeknya menjadi terbatas kan? Tidak sistemik kan? Hanya lokal saja di mata. Ya. Nah, intraocular use provide rapid miosis for eye surgery and lower intraocular pressure in treatment of glaucoma. Jadi dia memiliki efeknya dua, akan menyebabkan namanya miosis. Ya, miosis itu apa? Pengecilan pupil. Selain itu, dia juga akan menurunkan tekanan dari bola mata. Pada kasus apa? Pada kasus glaukoma. Ya. Nah, karbakol itu adalah menjadi raja terakhir. Kalau apa? Kalau pilokarpin sama fisostigmin itu sudah nggak mempan. Dia sebagai last boss istilahnya. Dia sebagai raja terakhir. Kalau yang lain-lain nggak kuat, barulah pakai karbakol. Tapi di Indonesia kayaknya masih belum ada. Di Indonesia biasanya kalau nggak pakai pilokarpin, pakainya ya golongan timolol. Seperti itu. Oke. Sudah tahu obat yang kedua ya? Tadi ada betanekol sama karbakol. Berikutnya adalah pilokarpin. Kalau pilokarpin ada di Indonesia. Ya. Pilokarpin is agonist cholinergic in muscarinic 3 reseptor. Jadi dia hanya khusus spesifik pada reseptor apa? Reseptor apa?
Muskarinik 1, 2, 3. 3. Jadi dia spesifik kerjanya. Mereknya ini Sendokarpin. Dia ada di Indonesia. Nah, berikutnya pilocarpine is used primarily in ophthalmologic for glaucoma patient. Jadi dia menurunkan tekanan dari mata. Dan dia tidak digunakan untuk sistemik. Jadi dia hanya untuk khusus untuk mata. Ya, apply topical to eye, pilocarpine produce rapid miosis, contraction of ciliary muscle and spasm of accommodation. Seperti itu. Jadi dia hanya bekerja spesifik pada mata, tidak ada tempat yang lain. Ini udah. Nah, berikutnya ini adalah efek sampingnya. Tadi kan golongannya pilocarpine, dia kan bekerjanya dengan ini, kontraksi dari ciliary muscle, kemudian spasm of accommodation, sehingga dengan mekanisme yang kerja yang seperti itu, maka efeknya bisa menyebabkan diaphoresis, peningkatan keringat, khususnya pada daerah sekitar wajah, tapi nggak seluruh tubuh loh ya, karena dia hanya lokal bekerjanya. Kemudian, ya dia juga bisa menyebabkan hipersalivasi. Ya, hipersalivasi kan mata di sini ada rongga-rongga ya, ada rongga-rongga. Ya, bisa aja dia dari mata kemudian turun ke rongga sini sehingga dia bekerja pada kelenjar saliva yang ada di dalam mulut sini. Sehingga dia bisa menyebabkan hipersalivasi, kelebihan produksi saliva. Seperti itu. Jadi orangnya kayak ngeces saja seperti itu mungkin saja. Dan yang terakhir, karena tadi ada kontraksi dan lain sebagainya, motornya jadi bluer, buat kabur pandangannya. Pandangan jadi kabur. Nah, itu adalah beberapa efek samping dari pilocarpine. Berikutnya, tadi kan ada direct ya. Ada direct, ada yang sekarang yang indirect. Nah, indirect, kalau kita lihat di sini, ACHE atau acetylcholinesterase is an enzyme that specific cleavage ACH to acetate and choline. Jadi ACHE itu adalah suatu enzim yang akan memecah asetylcholine menjadi asetat dan kolin, ya. And those terminate its action. Jadi kalau sudah dipecah, maka efeknya sudah bye-bye, sudah hilang efeknya dari asetylcholine tadi, ya. And its located about pre and postsynaptic in the nerve and terminal where is membrane bound. Nah, inhibitor of acetylcholinesterase indirect provide cholinergic action by preventing degradation of ACH. Nah, inilah yang disebut sebagai indirect cholinergic agonist. Jadi, ceritanya ada si asetat sama kolin itu akan dipecah oleh namanya ACHE, acetylcholinesterase inhibitor. Kalau acetylcholinesterase ini acetylcholinesterase ini jumlahnya banyak, yang ini jumlahnya banyak, asetylcholinnya jumlahnya akan semakin banyak atau semakin sedikit? Akan semakin ini. Kalau asetylcholinnya banyak, tugas acetylcholinesterase tadi tugasnya apa? Memecah. Pemecahannya banyak nih. Asetylcholinnya jumlahnya banyak atau sedikit akhirnya? Menjadi sedikit. Misalkan, sederhananya seperti ini. Ada satu meja makan, isinya makanan semua. Ya, yang datang orang 10. Bisa habis enggak makanan yang ada di meja makan itu? Bisa, ya kan? Tetapi kalau misalkan dari 10 tadi yang boleh masuk ke dalam ruangan cuma 3 orang, habis enggak? Nah, seperti itulah kira-kira analoginya. Ya, jadi dengan bekerja secara tidak langsung, dengan menghambat acetylcholinesterase ini, maka diharapkan adalah asetylcholine ini jumlahnya di dalam sinaps ini akan meningkat. Seperti itu. Makanya dia disebut sebagai indirect. Secara tidak langsung meningkatkan jumlah si asetylcholine. Oke. Nah, sehingga dia menimbulkan efek. Nah, yang indirect itu malah yang banyak jumlahnya di Indonesia. Oke, yang indirect inhibitor visostigmin, neostigmin, pyridoxtigmin, rifastigmin, erdovonium sama donepezil. Nah, primary target of anticholinesterase drug are eye, mata, kemudian skeletal muscle, otot rangka, kemudian adalah neuromuscular junction, gastrointestinal tract, urinary tract, respiratory tract sama jantung.
jantung. Seperti itu. Ini ada namanya neostigmin. Ya, neostigmin ini ada di Indonesia. Pokoknya kalau ada logonya K warna merah itu yang ada di Indonesia. Kalau nggak ada berarti nggak yakin ada di Indonesia. Kemudian ini donepezil. Donepezil itu ada di Indonesia. Kalau rifastigmin kemarin golek kayaknya nggak ada di Indonesia. Nah, contoh. Kita masuk satu-satu. Visostigmin. Visostigmin. Ya. Visostigmin is a substrate of acetylcholine and reversibly inactive acetylcholine esterase. The result of potentiate the cholinergic activity through the body. Jadi, yang namanya visostigmin itu adalah sama seperti kalau di Mobile Legends itu tank fungsinya. Dia ngetank. Ya, kalau ada choline esterase datang, dihajar dulu sama si visostigmin sehingga asetilkolinnya akan lolos. Gitu. Itu adalah fungsi dari si visostigmin. Jadi dia fungsinya sebagai tanker. Ini saya nggak tahu siapa namanya hero-nya, nyomot aja di internet. Coba gini. Ya itulah pokoknya. Ya, jadi dia fungsinya sebagai tanker. Iya kan? Jadi kalau ada musuh datang dihajar dulu pakai visostigmin sehingga yang asetilkolinnya tadi dia bisa bergerak dengan bebas. Nah, itu adalah fungsinya. Visostigmin is used to treatment of overdose of drug with anticholinergic action such as atropine and scopolamine and reverse effect of neuromuscular blocker. Jadi dia digunakan untuk ini, untuk treatment pengobatan dengan anticholinergic seperti atropin sama scopolamine. Seperti itu. Nah, ini ada mekanismenya. Mekanisme visostigmin tadi dia bekerja pada dua reseptor tadi. Jadi dia akan bekerja pada menstimulasi reseptor muskarinik sama menstimulasi reseptor nikotinik. Nah, kalau yang di di muskariniknya distimulasi, dia akan menyebabkan kontraksi dari otot polos. Kontraksi dari otot polos pada saluran cerna, kontraksi otot polos pada pada bladder, kemudian juga akan berpengaruh terhadap pernafasan, ya. Kemudian dia juga akan menyebabkan hipotensi. Ya, pada hipotensi dia akan menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Dilatasi pembuluh darah, tekanan darah akan drop. Kemudian dia juga akan menyebabkan miosis, matanya tadi menjadi pupilnya menjadi lebih kecil, sama menyebabkan bradikardi. Denyut jantung menjadi drop. Nah, kalau pada muskarinik itu akan menyebabkan ini skeletal muscle twitch, vascularization, skeletal muscle paralysis dan lain sebagainya. Nah, dia akan menyebabkan paralisis. Skeletal muscle paralysis. Menjadi lumpuh ototnya, tapi masih sadar, tapi dia lumpuh, ototnya nggak bisa digerakkan. Seperti itu. Oke? Nah, neostigmin. Neostigmin reversibly acetylcholine esterase as a manner of visostigmin. Jadi dia mirip kayak visostigmin mekanismenya. Jadi dia sebagai tanker. Jadi dia sebagai tanker. Mekanismenya kerja mirip-mirip. Nah, ini ada minion. Minion, kalau kalian lihat, ini ada namanya visostigmin, neostigmin, pyridoxtimin, sama rifastigmin. Sama. Cuma dia mekanismenya kerjanya beda-beda. Bukan mekanismenya ya. Farmakokinetiknya yang berbeda. Farmakodinamiknya beda-beda. Tetapi kerjanya ngeteng dia. Itu yang membedakan. Ya sama kayak minion ini. Iya kan? Seperti itu. Ya, dia masih satu keluarga tapi beda sifat. Ya samalah kayak keluarga kalian, kakak kalian, adik kalian, seperti itu. Tapi ya beda sifat, yang satu keras kepala, yang satu chill aja, yang satu masa bodoh, yang satu suka marah-marah, ya itulah sifat. Ya, obat juga punya sifat seperti itu. Ya. Kemudian neostigmin biasanya dia digunakan pada bladder, saluran kemih dan GI tract. Dan juga dia bisa digunakan sebagai antidot competitive of neuromuscular blocking agent. Jadi dia digunakan sebagai antidot untuk keracunan senyawa-senyawa yang memblokade saraf sehingga dia menyebabkan jadi kelumpuhan. Itu dia bisa antidot terapi obat-obat tersebut. Ya itu adalah yang neostigmin. Yang ini ya, neostigmin. Neostigmin. Kemudian,
Nah, berikutnya neostigmin itu bisa juga digunakan untuk mengatasi masalah bukan mengatasi masalah, untuk mengobati penyakit-penyakit namanya Myasthenia gravis. Myasthenia gravis ini bukan saudaranya desain grafis loh ya. Ini penyakit. Apa itu Myasthenia gravis? Ntar, tak kasih contoh. Nah, Myasthenia gravis itu kan kalau dari Myasthenia gravis is a neuromuscular disease that cause weakness and involuntary muscle. Jadi dia menyebabkan kelemahan pada otot, mirip-mirip kayak orang kena stroke, mirip-mirip. Jadi ototnya tadi jadi lemes, nggak bisa digerakin, susah digerakin. Nah, seperti itu. Ya kayak mirip-mirip kayak orang stroke kan, tapi dia bukan stroke. Karena apa? Masalahnya antara neurotransmitter dengan ototnya itu yang berbeda. Ya, ini kan akan hancur kan. Kalau kalian lihat gambar tadi, misalkan seperti ini. Ini otot. Ini adalah neuromuskular. Di sini kan dia akan melepaskan namanya apa tadi? Akan melepaskan asetilkolin kan? Asetilkolin yang ini dia digunakan untuk untuk menggerakkan otot ini. Tetapi dengan adanya ACHE, maka ini akan dihancurkan. Sehingga asetilkolin ini kan jumlahnya berkurang kan? Jumlahnya berkurang, dia nggak akan bisa digerakkan untuk menggerakkan otot ini. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang dengan Myasthenia gravis. Sehingga harus dilawan dengan tanknya tadi namanya apa? Apa sih tadi namanya? Nah, ini rivastigmin. Akan dilawan sama rivastigmin. Dia akan ditank. Sehingga ini akan jumlahnya akan banyak. Nah, itulah contoh dari agonis indirect. Oke, next. Nah, neostigmin itu dia bersifat lebih polar dan susah untuk diabsorpsi di saluran pencernaan dan tidak masuk ke CNS, tidak masuk ke sistem saraf pusat. Nah, neostigmin affect the skeletal muscle greater than visosigmin and can stimulate contractility before it paralyzes. Seperti itu. Kemudian neostigmin is poorly absorbed from GI tract and has negligible distribution into CNS. Do not use overcome toxicity of central acting muscarinic agent. Jadi neostigmin itu dia tidak bisa digunakan untuk mengatasi keracunan senyawa-senyawa yang bekerja pada sistem saraf pusat karena dia tidak bisa menembus sistem saraf pusat yang ada di otak. Dia kerjanya cuma lokal-lokal aja, nggak bisa ke pusat. Seperti itu. Sehingga kalau ada keracunan yang berkaitan dengan keracunan atau suatu senyawa-senyawa toksisitas yang menyebabkan masalah pada sistem saraf pusat, khususnya pada muscarinic sistemnya, maka yang digunakan adalah visosigmin tadi.